Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Laksamana Pertama. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan tentang paper saya yang berjudul Evaluasi Kegiatan Injeksi Biosurfaktan di Sumur X pada Lapangan Kartres Petroleum Seram Limited sebagai bagian dari Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral kedua. Di beberapa outline akan kami sampaikan di sini, mulai dari pendahuluan, metode, hasil penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Salah satu metode IOR yang sedang berkembang saat ini adalah MIOR, yang mana menggunakan mikroba dalam produk dan produk turunannya untuk diaplikasikan ke metode IOR. Nah, sumur-sumur di Kartres Petroleum Seram Limited ini termasuk dalam kategori sumur tua dengan PI yang kurang dari 100 BOPD per sumurnya, sehingga berpotensi untuk dilakukan IOR terhadapnya. Uji coba pengaplikasian MIOR dengan basis biosurfaktan diyakini dapat mengekstraksi hingga 50% residual oil di reservoir tersebut. Nah, biosurfaktan sendiri adalah metabolit utama yang dilepaskan oleh mikroba selama biodegradasi hidrokarbon yang bersifat amifilik dengan ekor hidrofobik dan kepala polar. Recovery ini dicapai dengan modifikasi satu sifat kimia dari fluida, yaitu peningkatan dan pembentukan degradasi, penghilangan sulfur dan logam berat dari heavy oil oleh aktivitas mikroba tersebut. Kemudian, modifikasi sifat fisik. Ini mengubah sifat antarmuka dari oil water mineral displacement efficiency, yaitu penurunan interfacial tension yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas, gaya penggerak, tekanan reservoir, fluiditas, miscible flooding dengan pengurangan viskositas, dan sweep efisiensi dengan mekanisme selective plugging, yaitu kontrol mobilitas dari batuan reservoir dan crude oil dengan pertumbuhan mikroba dan metabolit yang dihasilkan. Nah, jumlah biosurfaktan yang dibutuhkan tergantung pada seberapa banyak surfaktan yang menyerap pada permukaan batuan. Setiap batuan memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, kemudian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah berhasil dan layak untuk diaplikasikan dalam skala field scale, ataukah mengalami kegagalan dan diperlukan modifikasi terhadap metodenya ini. Mungkin kita masuk ke dalam bagian metode. Metode MIOR ini dilakukan secara ex situ, yang dimana berarti kita akan melakukan sintesis dari biosurfaktan itu di luar, kemudian baru akan diinjeksikan ke reservoir. Dengan tahapan, yang pertama itu adalah proses pembuatan atau produksi biosurfaktan dengan media berupa air produksi, sumber karbon dari molase, dan sumber nitrogen dari koagulen. Yang pertama itu prosesnya adalah separasi media dari bahan pengotor atau kontaminan yang kemudian akan ditampung di tangki penampungan. Selanjutnya, media itu akan dipompa ke tangki yang dilengkapi dengan agitator. Nah, nanti akan dicampurkan dengan molase dan koagulen ke media tersebut ini dengan rasio 500 liter molase berbanding dengan 500 kg koagulen. Nah, campuran tersebut akan dialirkan melalui burner atau heater ke tangki kedua yang akan dialirkan lagi ke tangki sebelumnya sampai mencapai suhu yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, setelah ini campuran akan masuk ke tangki maturasi. Setidaknya diperlukan 10 hari untuk biosurfaktan ini termasuk ke sudah dijelaskan itu matur. Nah, kemudian biosurfaktan kemudian diinjeksi, lalu akan dilakukan shut-in well selama 10 hari. Kemudian sumur akan kembali diproduksikan seperti biasa. Nah, setelah ini
dilakukan rutin tes sebelumnya terhadap sampel fluida sumur. Di antaranya adalah total plate count test, viscosity test, dan kemudian interfacial tension test. Yang mana tes ini dilakukan selama 5 bulan. 2 bulan sebelum dilakukan injeksi dan 3 bulan sesudah dilakukan injeksi. Bisa dilihat ini adalah grafik dari tes karakteristik fluida pada sebelum injeksi dan sesudah injeksinya. Bisa dilihat bahwa grafik yang pertama ini adalah TPC, total plate count, di mana ini adalah pertumbuhan dari mikroba yang bertumbuh dalam fluida reservoir kita. Bisa dilihat bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan mikroba ini, dia akan semakin menurunkan sifat viskositas dan juga interfacial tension dari fluida reservoir tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa fluida reservoir ini terjadi perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi recovery terhadap reservoir kita. Next. Kemudian ini adalah tren produksi sebelum dan sesudah kegiatan. Bisa dilihat pada antara ini, di mana ini adalah proses shut-in. Kemudian setelah shut-in kita melihat adanya lonjakan pada peningkatan produksi yang sangat drastis. Kemudian dilanjuti fluktuasi sampai dia mencapai peningkatan produksi yang sangat drastis. Lalu dibarengi dengan penurunan yang sangat drastis sampai fluktuasi hingga bisa dikatakan bahwa produksi kita itu kembali ke angka sebelum dilakukan injeksi. Lalu kemudian bisa dilihat ini adalah nilai rata-ratanya. Bisa dilihat ini kita mengalami kenaikan produksi sebesar 27,30% sebagai rata-ratanya. Ini hasil dari pembahasan. Nah, peningkatan yang produksi yang terjadi tidaklah secara permanen. Bisa lihat dari beberapa grafik yang tadi saya telah dibahas sebelumnya. Kemudian beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab antara lain adalah kondisi sumur yang belum stabil setelah dilakukan injeksi biosurfaktan. Biasanya dibutuhkan waktu yang lebih dari tiga bulan. Kalau kita mengikuti literatur yang ada, itu bisa sampai 6 bulan atau 10 bulan. Kemudian tidak adanya perencanaan kegiatan injeksi yang baik. Nah, di sini kegiatan injeksi itu tidak dilakukan secara baik, tidak ada sumur injektor dan tidak ada sumur sebagai water doser. Hanya dilakukan injeksi ke sumurnya saja. Kemudian terjadi formation gimmick. Hal ini kita tahu dari beberapa sumur yang telah dilakukan metode yang sama sebelumnya, yang mana terjadi penutupan sumur, lalu juga bisa kita lihat dari histori dari sumur-sumur yang lain, dan juga histori produksi di sumur tersebut. Nah, namun untuk kepastian memastikan lebih lanjut, maka kita harus melakukan well test dulu terlebih dahulu. Apakah memang terjadi formation gimmick ataukah ini hanya formation gimmick terjadi secara menurut di sini. Kemudian kegiatan injeksi biosurfaktan sebagai metode MIOR terbukti dapat meningkatkan produksi suatu sumur.
Namun produksi sumur X ini kembali ke nilai produksi semula. Nah, biosurfaktan ini tidak metode biosurfaktan ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Namun, karena pernah ada peningkatan produksi minyak, maka perlu diadakan evaluasi kembali dengan metode lainnya. Kesimpulan untuk penelitian kali ini adalah injeksi biosurfaktan terhadap suatu sumur dapat mengubah beberapa parameter yang berkaitan erat dengan efisiensi oil recovery. Beberapa di antaranya adalah viskositas fluida dan tegangan antarmuka. Alterasi sifat fluida berbanding lurus dengan pertumbuhan bakteri yang ada di suatu sumur minyak. Metode MIOAR berbasis biosurfaktan ini berhasil memberikan peningkatan produksi sebesar 27,30% dari produksi awal selama 3 bulan terakhir. Eh, dalam hal ini adalah Maret dan Mei sampai Mei. Nah, perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan biosurfaktan karena peningkatan produksi tidak berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.